Selamat berjumpa kembali Sobat Perhubungan yang budiman. Kita bertemu dalam kesempatan yang sama di video tentang prosedur perizinan izin penyelenggaraan angkutan umum di Provinsi NTT. Dan saat ini kita akan menyimak bersama-sama video part 2-nya atau video bagian 2-nya yang apa ya kira-kira isinya. Sobat Perhubungan yang budiman yang masih setia pada video yang lalu, kita telah sama-sama menyimak penjelasan mengenai latar belakang dan dasar hukum izin penyelenggaraan angkutan umum. Dalam video kali ini, kita akan membahas atau sama-sama menyaksikan penjelasan mengenai badan hukum, yakni kita akan mengenal berbagai bentuk badan usaha, mana yang termasuk badan hukum dan mana yang bukan, kelebihan dan kekurangannya, dan ada manfaat apa bagi usaha jasa angkutan umum jika berbadan hukum. Pada pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan lebaran dinyatakan bahwa perusahaan angkutan umum yang mengangkut orang atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Dan di pasal 79-nya dinyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib berbentuk Badan Hukum Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, perseroan terbatas atau koperasi. Lalu apa bedanya BUMN, BUMD, PT atau koperasi dengan bentuk badan usaha yang lain? Dan manfaat apa saja atau keuntungan apa yang kami peroleh dengan berbadan hukum Indonesia? Wah, pusing juga ya, makin ruwet ini. Sabar, tenang. Kita mulai dari manfaat yang diperoleh jika berbadan hukum Indonesia ya. Manfaat yang kita peroleh jika berbentuk Badan Hukum Indonesia adalah dapat kita ketahui di pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang berkaitan dengan insentif pajak kendaraan bermotor. Di situ dinyatakan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan biaya balik nama kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan biaya balik nama kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% dari dasar pengenaan biaya balik nama kendaraan bermotor.
pengenaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 merupakan insentif yang diberikan oleh gubernur. Namun, insentif yang diberikan tersebut ada syaratnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2021. Yakni, perusahaan angkutan umum yang dapat memperoleh insentif adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan plat warna dasar kuning tulisan hitam atau PNKB tanda nomor kendaraan bermotor warna dasar kuning tulisan hitam. Selanjutnya, perusahaan tersebut memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau angkutan barang dan atau memiliki kartu pengawasan yang merupakan turunan dari izin penyelenggaraan angkutan umum. Selain mendapatkan manfaat berupa insentif pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama kendaraan bermotor, maka keuntungan lain yang diperoleh jika berbentuk Badan Hukum Indonesia. Yang pertama, kita lihat keuntungan dari perseroan terbatas. Yang pertama adalah harta pribadi lebih aman. Kemudian, mudah mengalihkan kepemilikan, tidak ada batasan waktu, lebih mudah memperoleh dana dalam jumlah besar, bebas beraktivitas bisnis, amanat dari undang-undang, pemakaian nama PT dilindungi undang-undang, legitimasi dari pemerintah, lebih bonafit dan profesional, dan dapat meminta pertanggungjawaban hingga harta pribadi pemilik bila perusahaan mengalami kerugian. Yang berikutnya adalah mudah mengalihkan kepemilikan. Bila mendirikan perseroan terbatas, maka kepemilikan terhadap perusahaan dalam bentuk saham. Jika seseorang adalah pemegang saham perusahaan dan ingin menjualnya, maka orang tersebut akan dengan mudah memindahtangankan atau menjual sahamnya ke pihak lain. Tentu si pemilik yang ingin menjual sahamnya tetap harus memperhatikan anggaran dasar perusahaan yang mengatur tata cara pengalihan saham. Keuntungan selanjutnya adalah tidak ada batasan waktu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak ada batas jangka waktu hidupnya sebuah perseroan terbatas. Artinya, selama PT itu masih mampu untuk beroperasi, walau pemilik atau manajemennya sudah hengkang atau meninggal dunia,
maka dapat dilanjutkan oleh pemegang saham lainnya. Keuntungan selanjutnya adalah lebih mudah memperoleh dana dalam jumlah besar. Dalam berbisnis, seorang pengusaha terkadang butuh modal tambahan. Contohnya, jika kita sebagai pengusaha angkutan umum, peremajaan atau penambahan armada merupakan sesuatu yang sangat niscaya untuk kita lakukan. Nah, dengan badan usaha berbentuk PT ini, pengusaha bisa dengan mudah menghimpun dana pinjaman dalam jumlah yang besar, karena pihak kreditor akan lebih mempercayai badan usaha yang berbentuk PT. Bukan hanya itu, selanjutnya, dengan menggunakan struktur pemberian modal melalui saham di atas, keuntungan didapatkan oleh kedua belah pihak, baik pihak investor dan pihak pengusaha yang ingin melakukan pengembangan bisnis. Bagaimana tidak? Dengan membeli saham, selain mendapatkan kepemilikan atas sebuah PT, investor juga bisa mendapatkan hak-hak lainnya, misalnya hak atas dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Proses pendirian PT juga mudah, karena pengesahan akta pendiriannya hanya memerlukan lebih kurang 7 hari kerja. Untuk memastikan legalitas perusahaan, selain akta pendirian PT dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Anda juga harus mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor Keuntungan mendirikan PT lainnya adalah bebas beraktivitas bisnis. Pengusaha lebih memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya yang lebih luas dan beragam. Hampir pasti untuk mengikuti tender di lingkungan pemerintah atau swasta harus memiliki badan usaha PT dan dokumen legalitas lainnya seperti NPWP dan NIB. Keuntungan lain adalah perseroan terbatas. Sebagaimana telah disinggung di atas, ada beberapa bidang usaha yang diwajibkan untuk menggunakan badan usaha berupa PT sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya, bank, rumah sakit, penyelenggara outsourcing, dan penanaman modal asing, serta penanaman modal dalam negeri. Dengan begitu, bentuk PT ini telah Selanjutnya adalah pemakaian nama PT dilindungi oleh undang-undang. Ada beberapa bidang usaha yang diwajibkan untuk menggunakan badan usaha berupa PT. Keuntungan selanjutnya adalah PT mendapatkan legitimasi dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau Undang-Undang tentang PT, jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kemenkumham. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma, CV, persekutuan perdata, dan lain-lainnya, hanya memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM dan mendapatkan bukti pendaftaran. Keuntungan lainnya adalah dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan dijalankan oleh organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
Dari ketiga organ perseroan di atas, masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan oleh paling sedikit 2 orang, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung oleh persero atau sekutu aktif dalam badan usaha non-badan hukum tersebut. Dengan adanya organ PT yang terpisah, maka fungsi pengawasan dalam PT membuat PT dinilai lebih profesional dari segi pertanggungjawabannya. Keuntungan lainnya dengan berbentuk perseroan terbatas adalah terkait dengan modal dasar yang selama ini dikeluhkan oleh sebagian startup dan UKM. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, modal dasar PT minimal 50 juta dan 25% harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, besarnya modal untuk mendirikan PT diserahkan pada kesepakatan para pendiri. Kemudian selanjutnya, dengan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT adalah di dalam perizinan berusaha, pemerintah telah melakukan revolusi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission Risk Base atau disingkat OSS RD. Yang terakhir adalah pengurusan izin usaha bagi badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Kini, pelaku usaha hanya membutuhkan koneksi internet untuk mengurus izin usaha, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya. Lalu, bagaimana dengan koperasi? Nah, kita lihat keuntungannya. Yang pertama, prinsip pengelolaan koperasi bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya, koperasi angkutan umum menjual jasa pelayanan angkutan umum. Maksudnya adalah laba atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari pelayanan jasa angkutan umum tersebut oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan sekaligus produsen. Agar koperasi berjalan, anggotanya harus berperan ganda. Anggota harus aktif dalam menyimpan dana koperasi dan melakukan pinjaman kepada koperasi. Yang ketiga, dasar sukarela. Orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Maksudnya adalah seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota bukan karena terpaksa, melainkan keinginannya sendiri untuk memperbaiki hidupnya. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan anggota. Maksudnya, di dalam koperasi menitik beratkan untuk kepentingan anggota, bukan individu. Karena tanpa anggota, koperasi tidak akan bisa berjalan. Namun, ada pula kekurangannya, yaitu keterbatasan di bidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri, mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Kemudian yang kedua adalah daya saing lemah jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya. Koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota.
tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi. Kekurangan yang terakhir adalah kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian, sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya, dan masalah lainnya. Nah, sekarang kita beralih pada bentuk badan usaha yang bukan termasuk Badan Hukum Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan perorangan atau bentuk badan usaha lainnya yang tidak berbentuk badan hukum. Perusahaan perorangan ini merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dan orang tersebut yang menanggung seluruh risiko secara pribadi. Orang tersebut juga biasanya memiliki kedudukan sebagai direktur atau manajer. Karena perusahaan ini milik sendiri, maka apabila ada kekurangan dalam biaya akan dibayarkan dengan harta milik pribadi. Keuntungan dari perusahaan perorangan adalah pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Perusahaan perorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. Ketiga, tidak terlalu memerlukan akta formal atau akta notaris, sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan. Yang keempat, memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang kelima, dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya. Yang keenam, dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak perseroan, walaupun semua pendapatan harus bayar pajak perorangan. Yang ketujuh, semua keuntungan menjadi dan dimiliki oleh pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. Namun ada pula kerugiannya, yaitu yang pertama adalah permodalan. Perusahaan perorangan lebih sulit memperoleh modal, yang artinya jika perusahaan ini ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan, relatif sulit diperoleh, terutama untuk jumlah yang besar. Yang kedua, ikut tender. Perusahaan perorangan relatif sulit mengikuti tender karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia. Yang ketiga, tanggung jawab. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh. Kerugian selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Biasanya, kelangsungan hidup perusahaan perorangan atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia, sehingga terjadi kevakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir. Yang kelima adalah sulit berkembang. Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan badan hukum perseorangan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam mengelola usaha yang hanya berada dalam satu tangan, sehingga jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan hukumnya terlebih dahulu. Yang keenam adalah administrasi yang tidak terkelola secara baik. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan perseorangan tidak mengelola administrasinya secara baik, sehingga dokumentasi dari setiap transaksi sulit untuk dicari.
Bahkan terkadang setiap transaksi tidak didukung dengan dokumen yang seharusnya dibutuhkan. Badan hukum selanjutnya adalah firma. Firma merupakan sebuah perusahaan yang didirikan minimal 2 orang atau lebih. Untuk mendirikannya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan akta resmi atau akta di bawah tangan. Untuk akta resmi, itu prosesnya harus sampai di berita negara. Sedangkan untuk akta di bawah tangan, prosesnya tidak sampai di sana. Kepemimpinannya dipegang sepenuhnya oleh pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul. Keuntungan dari firma adalah untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat. Namun, jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, lebih sedikit berat karena dalam firma perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma. Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal karena dapat menggunakan akta di bawah tangan atau akta tidak formal. Selanjutnya adalah lebih mudah memperoleh modal karena pihak perbankan lebih mempercayainya, apalagi jika firma tersebut didirikan dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur. Firma juga lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari 1 orang, sehingga lebih terbuka terhadap berbagai pendapat atau kritikan untuk kemajuan usaha. Namun ada pula kerugian daripada firma. Yang pertama adalah pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimilikinya. Apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga adalah kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak yang terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan sehingga dapat mengancam kemajuan usahanya. Yang keempat, kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu. Selanjutnya adalah bentuk badan hukum berbentuk CV. CV didirikan minimal 2 orang, di mana salah satu pihak bertindak sebagai persero komplementer atau persero aktif, yaitu persero pengurus yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai persero komanditer atau persero pasif. Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan kepengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian, maka persero aktif yang bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian. Adapun untuk persero komanditer atau persero pasif, karena dia hanya bisa bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan. Komanditer atau Kommanditär Genossenschaft, lebih sering disingkat dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan. CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV. Dalam perseroan komanditer, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya.
Kemudian, ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Jadi, sekutu yang terdapat dalam CV ada dua, yaitu sekutu komanditer atau sekutu pasif dan sekutu komplementer atau sekutu aktif. Perusahaan perseroan komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas segala risiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi. Adapun sekutu pasif hanya menyetorkan sejumlah dana namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Keuntungan berbadan usaha CV adalah bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menengah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan. CV lebih mudah dalam memperoleh modal karena pihak perbankan lebih mempercayainya. CV juga lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya. CV lebih fleksibel karena tanggung jawab terbatas hanya pada sekutu komanditer, sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu komplementer. Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja. Pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Kerugian CV adalah untuk mendirikan CV saat ini relatif lebih sulit karena memerlukan syarat yang cukup banyak dibandingkan dengan firma. Pendirian CV harus melalui akte notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Maka tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Nah, sobat perhubungan yang budiman, dari penjelasan di atas tadi dapat kita ketahui bersama gambaran mengenai pengertian, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk badan usaha. Tentu saja, dalam hal pelayanan angkutan umum wajib diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum. Maka yang cocok adalah PT atau koperasi. Lalu, untuk menyelenggarakan usaha angkutan umum ini membutuhkan modal yang besar yang akan digunakan untuk menyediakan layanan yang memenuhi banyak standar-standar, diantaranya standar pelayanan minimal, standar keselamatan, dan standar kesehatan. Sehingga, untuk urusan yang kompleks tersebut, dibutuhkan badan usaha berbentuk badan hukum yang mendapat kepercayaan publik, dikelola secara profesional, mudah memperoleh akses permodalan, legitimasi dari pemerintah, serta mudah dalam pengurusan perizinan. Sobat perhubungan yang budiman, mudah-mudahan uraian singkat dan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pemahaman sobat semua tentang berbagai bentuk badan usaha, kerugian dan keuntungannya, mana bentuk yang sesuai untuk pelayanan jasa angkutan umum, serta manfaat dengan berbadan hukum.
Oke sobat, tetap bersama kami untuk menyimak video part 3-nya. Dalam video itu akan kita simak bersama uraian tentang alur proses pengurusan izin penyelenggaraan angkutan beserta persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya. Juga sobat akan mengetahui tarif retribusinya sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tunggu sobat di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube kami supaya informasi ini dapat diketahui dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga aktifkan tanda lonceng agar sobat mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru kami.